4 SDK Maria Ferrari. Apa kabar hari ini? Teacher harap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Masih tentang hubungan antar garis. Namun, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut yang terbentuk melalui garis sejajar dan garis berpotongan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak terlebih dahulu harus menyiapkan buku belajar, boleh buku ESPS, kertas cakar, dan juga jangan lupa alat tulis. Ayo, mari belajar. Nah, anak-anak perhatikan gambar di depan ini. Teacher telah menggambar 3 buah garis lurus. Ada garis yang saling sejajar dan ada garis yang memotong garis sejajar. Dari ketiga garis inilah akan terbentuk sudut-sudut. Di sini teacher telah memberikan penomoran pada setiap sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Ada 8 sudut yang terbentuk melalui garis sejajar dan garis yang berpotongan. Nah, ke-8 sudut ini akan kita tentukan jenis-jenis sudutnya. Yang pertama, sudut sehadap. Nah, yang pertama ada namanya sudut sehadap. Artinya, ada kedua sudut yang saling berhadapan dan nilainya sama besar. Nah, manakah sudut yang saling sehadap? Perhatikan di gambar. Sudut sehadap yang pertama adalah sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Teacher ulangi, sudut sehadap yang pertama adalah sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Maka kita dapat menulis sudut 1 sehadap, maka simbolnya sama dengan sudut 5. Nilainya sama besar. Contohnya, misalkan saja pada sudut 1 ini bernilai 30 derajat, itu artinya pada sudut 5 bernilai 30 derajat juga. Nah, kita cari lagi sudut sehadap berikutnya. Yang berikut sudut sehadapnya adalah sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Kita tuliskan sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Masih ada lagi anak-anak? Masih ada. Yang berikut sudut sehadap lainnya adalah sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Nilainya juga sama besar. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Nah, masih ada lagi? Ya, masih lagi satu sudut sehadap, yaitu sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Nah, ini baru jenis sudut yang pertama yang terbentuk melalui garis sejajar dan garis berpotongan, yaitu sudut sehadap. Masih ada jenis sudut lainnya. Ayo, masih mau belajar kan? Sudut yang kedua adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang. Ayo anak-anak, manakah sudut yang merupakan sudut bertolak belakang? Sepertinya mudah untuk ditemukan. Ada yang bisa? Manakah sudut yang bertolak belakang? Nah, baik, sudut bertolak belakang yang pertama artinya kedua sudut itu memiliki posisi yang saling membelakangi. Nah, itu berarti ditunjukkan oleh sudut yang bernomor 1 dan sudut nomor 3.
Artinya sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, maka nilainya sama besar. Kita dapat menuliskan sudut 1 sama dengan sudut 3. Kedua sudut ini saling bertolak belakang, nilainya sama besar. Yang berikut, sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Kita menuliskan sudut 2 sama dengan sudut 4. Kedua sudut itu saling membelakangi, bukan? Nah, masih ada lagi? Masih ada. Yang berikut, sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7. Nilainya juga pun sama besar. Masih ada lagi? Iya, masih tinggal satu sudut lagi. Satu pasangan sudut, yaitu sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Maka nilainya juga sama besar. Nah, anak-anak, kita telah menemukan kedua jenis sudut, yaitu sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Masih ada lagi anak-anak jenis sudut lainnya. Nah, sekarang kita lanjut menentukan sudut yang ketiga. Jenis sudut yang ketiga adalah sudut dalam berseberangan. Manakah pada gambar ini yang merupakan sudut dalam berseberangan? Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Sudut manakah yang merupakan sudut dalam berseberangan? Nah, ayo sama-sama kita menentukan. Berseberangan. Kata berseberangan berarti misalnya ada sebuah garis yang membatasi suatu benda dan benda lainnya. Nah, contohnya seperti sudut 4 dengan sudut 6. Maka kita menuliskan sudut 4 sama besar dengan sudut 6. Masih ada sudut dalam berseberangan lainnya? Ya, masih ada. Yang berikut adalah sudut 3 dengan sudut 5. Kedua sudut ini juga sama-sama berada dalam garis yang saling berseberangan. Maka kita tuliskan sudut 3 sama dengan sudut 5. Artinya nilai kedua pasang sudut ini sama besar. Nah, masih lagi satu jenis sudut yang harus kita tentukan, yaitu jenis sudut yang keempat. Yang keempat jenis sudutnya adalah sudut luar berseberangan. Tadi yang ketiga sudut dalam berseberangan. Sekarang yang luar berseberangan. Manakah sudut yang luar berseberangan? Perhatikan kembali pada gambar. Sudut luar berseberangan ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 7. Sudut 1 sama dengan sudut 7. Kedua pasang sudut ini saling sama besar, yaitu sudut luar berseberangan. Masih ada lagi? Ya, masih ada lagi, yaitu sudut 2 sama dengan sudut 8. Kedua sudut ini saling sama besar atau posisinya di sudut luar berseberangan. Kita dapat menuliskan
Sudut 2 sama besar dengan sudut 8. Nah, anak-anak, dari 2 garis yang sejajar dan ada 1 garis yang memotong kedua garis sejajar ini, terbentuklah 4 jenis sudut. Sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut luar berseberangan, dan sudut dalam berseberangan. Inilah jenis-jenis sudutnya. Anak-anak harus memahami, harus melihat kembali, harus benar-benar mengingat kembali agar bisa paham tentang jenis-jenis sudut yang terbentuk melalui garis sejajar dan garis berpotong. Anak-anak, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal ini secara bersama-sama. Perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah diamati anak-anak? Nah, kita akan menyelesaikan soal secara bertahap. Kita mulai dari nomor A. Anak-anak, ayo baca soal nomor A. Nomor A ini tentukan pasangan sudut yang saling sehadap. Artinya, kita akan mencari pasangan sudut yang saling sehadap berdasarkan gambar di depan ini. Ayo kita selesaikan bersama. Anak-anak juga di rumah ikut mengerjakan ya. Nomor A. Pasangan sudut yang saling sehadap. Perhatikan gambar di depan. Manakah yang merupakan pasangan sudut yang saling sehadap? Ayo, masih ingatkan penjelasan teacher yang tadi? Teacher harap tidak lupa. Pasangan sudut yang sehadap yaitu yang pertama, sudut A sehadap dengan sudut E. Yang berikut, sudut B sehadap dengan sudut F. Sudut B sehadap dengan sudut F. Yang berikut, sudut D sehadap dengan sudut H. Sudut D sehadap dengan sudut H. Dan yang terakhir, sudut 30 derajat sehadap dengan sudut G, maka nilainya juga sama besar dengan sudut 30 derajat. Artinya sudut G juga bernilai 30 derajat. Karena sudut G ini sehadap dengan sudut 30 derajat, maka nilainya juga sama dengan 30 derajat. Nah, jadi pasangan sudut yang saling sehadap, kita mendapatkan 4 pasang sudut. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Berikut kita lanjutkan ke soal nomor B. Kita menentukan sudut dalam berseberangan yang besarnya sama dengan sudut D. Nah, sekarang anak-anak punya tugas harus kembali mengingat aturan sudut dalam berseberangan. Dalam soal ini ditanyakan sudut dalam berseberangan yang sama besarnya dengan sudut D. Nah, posisi sudut D ada di sini. Sekarang kita akan mencari sudut dalam berseberangan dengan sudut D. Artinya, kedua sudut itu harus memiliki nilai yang sama besar. Sudut dalam berseberangan dengan sudut D ditunjukkan oleh sudut dengan nomor sudut F. Nah, sudut D sama besar dengan sudut F karena kedua sudut ini dalam berseberangan. Tapi sudut D sama dengan sudut F. Nah, jadi sudut dalam berseberangan yang sama besarnya dengan sudut D adalah sudut F.
A saling bertolak belakang dengan sudut 30 derajat. Itu artinya sudut A besarnya juga sama dengan 30 derajat. Karena kedua sudut ini saling bertolak belakang. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Cek ulangi sekali lagi. Sudut A posisinya di sini saling bertolak belakang dengan sudut 30 derajat. Artinya sudut A juga nilainya sama besar dengan 30 derajat. Maka dapat kita tuliskan sudut A sama dengan 30 derajat karena saling bertolak belakang. Bagaimana? Kita lanjutkan menentukan sudut B. Nah, perhatikan posisi sudut B. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan jenis sudut B ini bertolak belakang dengan sudut D. Tetapi nilainya belum diketahui atau besar sudut D belum diketahui. Maka kita tidak bisa gunakan sifat atau jenis sudut yang saling bertolak belakang. Kita perhatikan lagi. Kalau kita mau katakan sudut B sehadap dengan sudut F, namun sudut F belum diketahui besar sudutnya, maka sekarang untuk menyelesaikan atau menentukan besar sudut B ini, anak-anak harus mengingat kembali aturan sifat-sifat pada setiap sudut. Nah, coba kita perhatikan. Anak-anak lihat sudut B ke sudut 30 derajat ini membentuk sudut lurus. Nah, sudut B menuju ke sudut 30 derajat ini membentuk sudut lurus. Masih ingat kan anak-anak besar sudut lurus itu berapa derajat? Cek ulangi. Masih ingat kan anak-anak besar sudut lurus itu berapa derajat? Ya, besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Nah, jadi sudut B ditambah dengan sudut 30 derajat ini besarnya harus 180 derajat. Misalnya di sini teacher beri nama sudut 30 derajat ini, teacher kasih nama sudut C. Berarti bisa kita kerja seperti ini. Sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, bentuk operasi seperti ini kita sudah belajar di materi pengukuran sudut. Saya harap anak-anak masih bisa paham dengan baik. Saya ulangi lagi. Sudut 30 derajat tadi kita kasih nama sudut C, sehingga kita bisa mengerjakan sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Karena sudut B dengan sudut C ini membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Nah, kita lanjut mengoperasikannya. Sudut B yang ditanya ditambah sudut C. Kita gantikan nilai sudut C dengan besar sudut yang ada, yaitu 30 derajat. Nah, sudut B tambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Ini artinya ada dua bilangan yang dioperasikan menghasilkan besarnya 180 derajat. Nah, kira-kira berapa ya sudut B anak-anak? Ada yang bisa tahu? Ayo. Jika sudut B titik-titik derajat, sudut C 30 derajat sama dengan 180 derajat, maka berapa besar sudut B? Nah, bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Sudut B sama dengan kita gunakan operasi pengurangan. Sudut yang diketahui sudut 180 dikurangi sudut 30 derajat. Maka sudut B sama dengan 180
50 derajat. Ya, ulangi lagi. Untuk menentukan sudut B, kita bisa gunakan sudut 180 derajat dikurangi sudut yang diketahui, sudut C. Maka operasinya 180 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga sudut B besarnya adalah 150 derajat. Nah, jadi pada sudut B ini besarnya adalah 150 derajat. Jika kita menjumlahkan sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat, karena kedua sudut ini membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Nah, anak-anak, jika anak-anak menemukan soal yang seperti pertanyaan menentukan sudut B, ketika anak-anak tidak bisa menggunakan jenis-jenis sudut yang ada, maka anak-anak harus mengingat, harus menggunakan cara seperti ini. Lihatlah sudut-sudut yang terbentuk itu. Oke, bagaimana anak-anak? Saya harap anak-anak bisa lebih paham penjelasannya, dan untuk lebih paham tentang jenis-jenis sudut ini, anak-anak harus mencobanya, harus mengerjakannya, harus lebih banyak berlatih. Sekian dulu penjelasan dari teacher. Semangat belajar!